Assalamualaikum teman-temanku, supaya semakin berkembang konten ini jangan lupa dibantu subscribe, like, komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Semoga panjang umur sehat selalu untuk teman-teman. Selamat menyaksikan konten ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Legenda Raja Serigala. Bab 853. Raja penyihir sudah berhasil ditaklukkan, dan saat ini kaisar palsu tak memiliki bawahan yang kuat seperti tentara legendaris lagi. Kualitas para tentara milik kaisar palsu takkan bisa dibandingkan dengan tentara pasukan serigala. Situasi perang seketika menjadi berat sebelah, ditambah lagi Raja Serigala kembali dengan kemenangan di tangannya. Setelah para tentara pasukan serigala membenahi diri di jalur Janitra, mereka kemudian menuju ke timur dengan semangat membara. Dengan cepat, mereka segera mendekati ibu kota. Di luar ibu kota, tempat ini adalah benteng pertahanan terakhir dari Kaisar Palsu. Teguh yang sedang memimpin pasukan besarnya, meminta seseorang untuk maju ke depan barisan. Orang itu memiliki perawakan gagah dan berwibawa bak kaisar yang berada di kota terlarang. Dia adalah Teja Husada yang asli. Para tentara yang pemberani. Teguh berseru di depan barisan, kaisar yang ada di kota ini cuma penipu yang mirip banget sama kaisar asli. Dia sudah berencana buat ambil alih kekuasaan dari lama, gara-gara dia. Langit dan bumi terbalik, alam semesta runtuh. Serenara jadi kacau balau dan bikin bencana besar kayak gini terjadi, tapi, hari ini, kaisar yang asli sudah kembali buat rebut tahtanya. Hari ini kesempatan kita buat benerin semuanya, bikin Serenara jadi damai dan tentram lagi. Para tentara yang pemberani, kalian semua itu warga Serenara, anak dari orang tua dan tulang punggung keluarga. Kenapa kalian harus korbanin nyawa buat pengkhianat? Mending sekarang nyerah saja. Taruh senjata kalian, selama masih tetap jadi warga Serenara yang baik, aku pasti bakal perlakuin kalian dengan adil. Pidato Teguh seketika membuat para tentara yang berjaga di luar ibu kota terguncang. Melihat Teja, sang kaisar asli, dan tentara pemberani yang ada di belakang Teguh, membuat hati orang-orang mulai goyah. Tentang Teja juga berkata dengan lantang, atas nama kaisar, aku bakal ampuni siapapun yang nggak bersalah. Selama mau jatuhin senjata, nyerah, dan nggak melawan, kalian bakal tetap dianggap sebagai warga Serenara yang baik. Hati para jenderal yang berjaga di ibu kota akhirnya goyah. Hari ini, pasukan serigala menyerbu ibu kota. Setelah kaisar asli beserta Raja Serigala meminta untuk menyerah, banyak dari mereka yang berlari keluar sembari menangis, aku nyerah. Oke, aku nyerah, tolong jangan bunuh aku. Kaisar pasti bakal tepatin omongannya. Kita nggak usah bertarung lagi. Seiring dengan tentara pertama yang melemparkan senjatanya dan menyerah, segera banyak tentara lainnya mengikuti. Bahkan, banyak jenderal yang ikut menyerah. Situasi makin berkembang. Semua berbalik arah. Tentara yang menyerah hampir mencapai 90%. Sisa-sisa dari tentara yang tetap melakukan perlawanan segera dibereskan. Dengan demikian, perang besar yang semula diperkirakan akan terjadi, berakhir begitu saja tanpa adanya korban jiwa. Kaisar palsu yang saat ini melihat situasi sudah terbalik, segera melarikan diri ke ruang rahasia sesepuh Sabta. Bajingan, keparat, goblok. Dasar pecundang, bisanya cuma gagal dan memperkeruh suasana. Bisa-bisanya kartu sebagus itu, malah kamu mainkan sampai begini. Sekarang, kamu mirip kayak anjing liar, melihatmu jatuh sampai titik ini aku belum pernah lihat orang setolol kamu. Apa isi kepalamu itu kotoran anjing? Gimana ceritanya hal kayak gini terjadi? Sejak awal, sesepuh Sabta sudah mengetahui kondisi di luar dan segera memberikan umpatan kejam kepada kaisar palsu, membuatnya terdiam dan tak berani mendongakkan kepala sama sekali. Dia hanya bisa merengek sembari berlutut di lantai, kumohon, sesepuh Sabta, selamatin aku. Tepat sekali, dia datang kemari untuk meminta pertolongan. Kalau sampai dirinya tertangkap oleh Teguh, mungkin dia akan mengalami siksaan yang tak terbayangkan. Rasa sakit dan penderitaan seperti itu bukanlah sesuatu yang ingin ia coba, sekarang. Sesepuh Sabta menatapnya dingin sembari berkata, cepat beresin semua barang-barangmu dan balik ke sini 5 menit lagi, kita bakal pulang ke rumah keluarga Yadira. Meskipun Teguh berani banget, keluarga Yadira, salah satu dari 4 keluarga besar ahli bela diri kuno,
bukan sesuatu yang bisa dia ganggu. Walau punya jutaan pasukan, aku yakin dia nggak bakal berani berbuat seenaknya, Sesepuh Sapta mengucapkan itu dengan sombongnya. Sebagai sesepuh dari 4 keluarga besar, dia selalu merasa dirinya paling hebat dan tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya, mau itu Raja Serigala atau Kaisar asli. Terima kasih, Sesepuh Sapta. Bab 854. Kaisar palsu sontak merasa gembira dan segera keluar untuk mengemasi barangnya. Ya, masuk. Setelah Kaisar palsu pergi, Sesepuh Sapta berteriak ke ruang hampa. 4 ahli agung segera masuk. Ada apa ini? Sesepuh Sapta mengernyitkan keningnya sembari menatap pria tua berbaju tradisional yang memimpin. Pria tua berbaju tradisional segera melapor, "Lapor, Sesepuh Sapta. Waktu itu, kami bertugas buat menjaga Raja Penyihir yang lagi merapal mantra, tapi Teguh datang buat membunuhnya. Pas kami lagi siap-siap buat bunuh Teguh, tiba-tiba muncul 7 ahli alam bela diri yang nahan kami, jadi kami nggak bisa nyerang Teguh. Teguh manfaatin kesempatan itu buat bunuh Raja Penyihir. Terus, akhirnya semua hancur berantakan." Sesepuh Sapta memicingkan matanya. Meskipun sudah merencanakan semua ini dengan matang, tetapi dia tidak pernah menyangka ada pihak ketiga yang ikut campur. Setelah berpikir sejenak, Sesepuh Sapta menatap pria tua berbaju tradisional itu dan bertanya, 7 orang ini punya ciri khas, enggak? Mereka. Pria tua berbaju tradisional menggelengkan kepalanya. Energi mereka aneh banget, kayaknya bukan dari keluarga atau sekte manapun, jangan-jangan. Sesepuh Sapta bergumam, 7 orang ini sama kayak kalian, ahli yang dilatih sama organisasi rahasia dan nggak terdaftar di peraturan manapun. Sesepuh Sapta tak habis pikir. Namun, orang-orang yang muncul di waktu seperti ini untuk menghentikannya, besar kemungkinan adalah sisa dari keluarga Saguna atau orang yang berpihak kepada mereka. Keluarga Saguna sudah dimusnahkan. Sudah sewajarnya orang-orang yang tersisa dari keluarga Saguna memusuhi mereka dan menolak untuk patuh pada peraturan. Lupain saja. Toh, aku juga nggak bisa langsung nyerang mereka sekarang. Sesepuh Sapta menggelengkan kepalanya. Kita hindari pertempuran dulu dan tunggu mereka nunjukin banyak celah. Siap. 4 ahli agung segera menjawab. Tak lama kemudian, Kaisar palsu yang sudah selesai berkemas, kembali ke ruangan itu. Ayo berangkat. Sesepuh Sapta keluar terlebih dahulu dari ruang rahasia dan memberi perintah, ingat, bersihin semua jejak, jangan sampai ada yang ketinggalan sedikit pun. Siap. Mereka meninggalkan ibu kota dengan cepat. 3 menit setelah kepergian mereka, duar, prak, prak, beberapa ruang rahasia di ibu kota meledak, terbakar, dan seketika menjadi lautan api. Sementara itu, pasukan serigala akhirnya berhasil menembus gerbang yang dijaga ketat dan mengambil alih ibu kota sepenuhnya. Mereka kemudian melakukan pencarian di seluruh wilayah kota terlarang, sayangnya. Meskipun sudah menggunakan segala cara dan menelusuri dengan saksama, mereka tidak bisa menemukan jejak Kaisar palsu, Junior. Setelah mendengar laporan dari para jenderal, Teja yang sedang bersama Teguh pun berkata, Kaisar palsu pasti sudah kabur dari ibu kota dan kembali ke keluarga Yadira. Kamu nggak akan bisa nangkap dia, suruh para tentara buat berhenti, keluarga Yadira. Mereka adalah salah satu dalang dari musnahnya keluarga Saguna. Teguh menatap tajam dan bertanya dengan serius, Kaisar, di mana lokasi keluarga Yadira di Serenara? Teja mengangkat alisnya sedikit dan menatap Teguh. Teguh juga menatapnya dengan tajam, keluarga Yadira. Setelah suasana sempat memanas, Teja akhirnya berkata jujur, Kaisar palsu bukan bagian dari keluarga Yadira, pasti mereka bakal pergi ke wilayah kekuasaan keluarga cabang, tapi meskipun cuma cabang keluarga, tetap saja mereka mewakili reputasi keluarga Yadira. Banyak ahli bela diri yang tinggal di sana, itu bukan jawaban yang diharapkan. Sikap Teja sudah jelas. Saat ini, dia tak ingin menyinggung keluarga ahli bela diri kuno, Yadira. Namun, Teguh tetap bersikeras, Kaisar, di mana lokasi cabang keluarga Yadira itu? Teja mengernyitkan dahinya sembari menatap Teguh. Junior, kenapa kamu penasaran banget sama alamat keluarga Yadira? Sebenarnya, apa yang mau kamu lakuin? Teguh menjawab dengan tegar dan tanpa rasa takut, musnahin keluarga Yadira dan tangkap si Kaisar palsu. Nyari pertanggungjawaban buat pasukan serigala. Nyari pertanggungjawaban buat seluruh rakyat Serenara.
Bab 855. Teja terdiam. Juniornya ini berani sekali. Keluarga Yadira merupakan pemimpin dari 4 keluarga besar ahli bela diri kuno saat ini, tak perlu diragukan lagi kehebatannya. Teguh ingin pergi ke kediaman keluarga Yadira untuk menangkap seseorang. Bukankah itu sama saja dengan menginjak-injak harga diri keluarga itu? Mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja, namun melihat ketetapan hati Teguh, meskipun dia tidak mengatakannya, pria itu pasti akan mencari tahu semua ini dengan berbagai cara. Keluarga Yadira, sekitar 30 km di pinggir utara ibu kota, ada tempat yang disebut Lembah Permata Naga, benteng pertahanan terluar wilayah keluarga Yadira. Lembah Permata Naga. Teguh mengingat dan mencatat alamat tersebut. Kemudian, dia memerintahkan bayangan untuk membawa pasukan elit untuk berangkat ke Lembah Permata Naga, junior. Melihat rombongan itu pergi menjauh, Teja menggelengkan kepala sembari berkata kepada orang di sebelahnya, Hunar, cepat pergi ke tempat guru dan laporin semua ini, siap. Tak lama berselang, Pak Yuda datang, guru. Teja segera melaporkan, junior barusan ngumpulin pasukan elit dan berangkat ke benteng pertahanan keluarga Yadira, Lembah Permata Naga, buat nangkap si kaisar palsu. Meskipun sudah melakukan kejahatan berat, kaisar palsu itu masih bawahan keluarga Yadira. Bukannya itu sama saja nyari mati. Teja mengatakannya dengan tergesa-gesa. Tampak jelas bahwa dia benar-benar merasa pesimis tentang keputusan Teguh ini. Lembah Permata Naga. Pak Yuda menatap ke arah utara yang ada di kejauhan dan berkata dengan perlahan, kamu dan Teguh itu orang yang nggak terdaftar di dalam peraturan dan nggak terikat olehnya. Dia anak yatim piatu dari keluarga Saguna, wajar saja dia dendam kesumat sama keluarga Yadira dan pergi ke sana. Dilihat dari kepentingan negara atau pribadi, mustahil banget nggak ada konflik di antara mereka, makanya ngebiarin dia ngelanggar peraturan yang sudah ada bertahun-tahun itu pilihan yang paling bagus. Teja sebenarnya mengerti tentang alasan tersebut. Namun, tempat itu merupakan wilayah dari salah satu keluarga bela diri kuno, Yadira. Tapi, Teja segera bertanya, guru, dengan kekuatannya sekarang, junior nggak bakal bisa ngelakuin itu semua, bahkan mungkin saja nyawanya terancam. Hal inilah yang sebenarnya Teja khawatirkan. Nggak usah khawatir. Pak Yuda yang bijaksana itu berkata dengan penuh keyakinan. Waktu bikin keputusan, Teguh pasti sudah paham apa akibatnya. Semua yang hidup pasti bakal mati, dia cuma pertahanin apa yang hati kecilnya mau. Teguh bakal terus membela keadilan buat keluarga Saguna dan orang-orang yang nggak berdosa, meskipun itu harus ngorbanin nyawanya sendiri. Bangkit atau enggaknya keluarga Saguna, bergantung sama hidup atau matinya Teguh. Kalau bisa bertahan hidup, nggak ada yang mustahil, Teguh mungkin saja bakal bangkitin lagi keluarga Saguna di Serenara, bahkan bisa jadi lebih bagus daripada sebelumnya. Pak Yuda tak melanjutkan perkataannya. Kalau dia mati, maka segala sesuatunya akan lenyap, lahir dari ketiadaan dan kembali menjadi ketiadaan. Segala usahanya selama bertahun-tahun, semua harapannya, akan menjadi ilusi semata, tentu saja. Dia masih percaya kepada Teguh, pria itu takkan mengecewakannya. Teja terdiam membisu. Pertempuran Teguh kali ini benar-benar memiliki konsekuensi yang sangat besar. Lembah Permata Naga, tirai kabut yang selalu menyelimuti lembah itu sepanjang tahun, membuat orang-orang sulit untuk melihat apa yang ada di dalam dengan jelas. Namun, di balik kabut itu, banyak bangunan megah seperti paviliun dengan taman buatan yang indah. Tempat itu bisa disebut sebagai surga dunia yang tak terjamah. Lembah itu merupakan benteng pertahanan dari salah satu 4 keluarga besar ahli bela diri kuno Serenara, Yadira, lapor. Di salah satu ruangan mewah paling dalam, sesepuh Sabta sedang memejamkan mata, sementara kaisar palsu duduk dengan tenang di sampingnya. Namun, suara teriakan seseorang tiba-tiba memecahkan keheningan itu, kenapa? Sesepuh Sabta perlahan-lahan membuka matanya, kilauan dingin dan tajam terpancar dari matanya. Teguh mimpin pasukan elit mengepung Lembah Permata Naga. Apa? Bab 856. Setelah mendengar perkataan itu, kaisar palsu tersentak. Ekspresi wajahnya terlihat tidak percaya dan sedikit kebingungan. Teguh datang ke keluarga Yadira dengan membawa pasukan untuk menangkap orang.
Berani sekali dia. Apa? Sesepuh Sabta merasa sangat geram hingga mematahkan sandaran kursi, ekspresinya tampak sangat marah. Teguh, yang cuma ahli alam bela diri tingkat awal, berani bawa pasukan dan ngepung wilayah keluarga Yadira. Berani-beraninya dia ngelakuin hal ini. Berani-beraninya. Sesepuh Sabta segera berdiri, lalu memimpin 4 ahli agung keluar dengan amarah yang bergejolak. Dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Seberapa berani sebenarnya seorang Teguh Laksamana itu? Teguh. Tak lama berselang, sesepuh Sabta muncul dari gerbang dengan garangnya untuk menahan Teguh yang hendak menerobos masuk. Tempat ini wilayah keluarga Yadira. Aku hitung sampai 10, kalau kamu nggak pergi, bakal ada bencana besar. Sesepuh Sabta menatap Teguh dengan marah dan berkata tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya, menunjukkan tekadnya untuk membela keluarga Yadira. Wilayah keluarga Yadira. Teguh juga menatap sesepuh Sabta dengan tatapan gagah berani seperti seorang pahlawan pembela kebenaran. Nggak peduli mau itu wilayah keluarga Yadira, atau wilayah keluarga lain, toh semuanya masih ada di tanah Serenara. Negara yang indah dan damai. Punya hukum kedaulatan wilayah negara yang sudah jelas. Jangan-jangan, aku sekarang masuk ke negeri antah berantah. Nggak ada seorang pun yang bisa ngelawan kekuatan hukum Serenara dan melindungi penjahat kelas kakap. Kaisar palsu sudah bersekongkol buat merebut kekuasaan dan bunuh orang yang nggak bersalah. Tindak pidana pertama, membunuh jenderal pasukan serigala dengan sadis dan bikin mereka nggak bisa ketemu sama keluarganya lagi. Tindak pidana kedua, neliti racun serangga legendaris dan bikin tentara Serenara jadi kelinci percobaan. Tindak pidana ketiga, pura-pura jadi kaisar, ngelakuin perbuatan terlarang, sampai bikin kekacauan di Serenara dan bikin rakyat menderita. Masing-masing dari 3 dakwaan itu sudah cukup buat bikin dia dieksekusi mati. Teguh menyebutkan dakwaan untuk kaisar palsu dengan jelas. Sungguh rasa keadilan yang tinggi. Dia mengatakannya dengan lantang tanpa rasa takut. Membawa semangat yang luhur dan tulus dari lahir. Namun, sesepuh Sabta mencibir dan bertanya dengan nada menghina, Teguh, sebenarnya apa maumu? Teguh menjawab dengan lantang, eksekusi penjahat dan tegakin keadilan. Jawaban singkat itu memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Dia ingin menangkap kaisar palsu di depan sesepuh keluarga Yadira, Sabta. Tindakannya itu bukan hanya sekadar menangkap seseorang, melainkan juga tamparan keras bagi reputasi keluarga Yadira. Itu juga melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Berani-beraninya. Sesepuh Sabta sontak naik pitam saat mendengar perkataan itu. Teguh, kalau kamu berani langkahin kakimu sejengkal saja ke gerbang keluarga Yadira, kami bakal memburumu tanpa henti. Entah harus ke langit atau bumi. Sampai mati, kami bakal ngejar kamu. Kamu, sudah memikirkannya baik-baik. Tatapan sesepuh Sabta tampak sangat kejam, di matanya terpantul bayangan Teguh yang ingin dia hancurkan berkeping-keping. Tampak jelas, niat membunuh yang ada di dalam hatinya sudah mencapai puncaknya. Tiba-tiba, sebuah senyuman muncul di wajah Teguh ketika tatapan mereka bertemu. Kemudian, dia berseru, mulai operasi. Wush! Setelah dia melontarkan kata-kata itu, tentara pasukan elit dari pasukan serigala segera datang seperti ombak yang menerjang. Sesepuh Sabta tersentak kaget. Dia sungguh tak menyangka, Teguh benar-benar memiliki keberanian dan nyali untuk memulai pertempuran sampai titik darah penghabisan dengan keluarga Yadira. Serang! Dia berkata dengan dingin. 4 ahli agung yang berada di belakangnya segera melesat seperti angin dan menerjang ke tengah-tengah gerombolan tentara. Pertempuran besar akan segera terjadi. Bab 857. Teguh tidak tinggal diam. Dia menerobos masuk ke dalam halaman untuk mengeksekusi kaisar palsu, dasar sinting. Sesepuh Sabta berteriak kencang tanpa ekspresi dan berdiri di hadapan Teguh untuk menahannya. Duak. Tanpa pikir panjang, Teguh melancarkan pukulannya. Tinjunya melesat seperti naga, berkelok-kelok dengan gesitnya. Namun, tidak heran Sabta dipanggil sesepuh. Dia terlihat tetap tenang, kemudian tangannya terangkat untuk menahan pukulan Teguh. Setelah itu, dia melancarkan serangan balasan ke dada pria itu. Teguh melepaskan kepalan tangannya dan menahan serangan tersebut. Bang! Sebuah kekuatan yang tak terbendung datang. Sesepuh Sabta hanya sedikit terhuyung. Sementara itu, Teguh terpental beberapa langkah sampai akhirnya bisa berdiri tegak lagi.
Perbedaan kekuatan mereka berdua sangat jauh, Setelah memukul mundur Teguh, Sesepuh Sabta mendengus dingin dan segera meringsek maju ke arah pria itu. Teguh menangkis setiap pukulan yang dilayangkan oleh Sesepuh Sabta dengan kedua tangannya yang bersinar, tetapi kekuatan lawan yang besar berhasil membuatnya terpojok dengan cepat ku pilar. Sesepuh Sabta menatap Teguh dengan tajam, sebuah seringai tersungging di sudut bibirnya. Kamu cukup hebat, tapi ternyata cuma ahli alam bela diri tingkat awal, meskipun begitu, kamu sudah berhasil sampat di alam bela diri tingkat awal di umur yang kurang dari 30 tahun. Memang patut dibanggain. Tapi sayang, waktu kamu milih buat lawan aku, takdir kematianmu sudah bisa dipastikan. Sesepuh Sabta mengeluarkan berbagai macam kata untuk menghancurkan mental Teguh, lalu memberikan serangan fatal. Raja Serigala, Yang Mulia Raja Serigala. Beberapa tentara elit di dekatnya yang melihat kejadian tersebut segera berteriak dan menghampirinya, namun tanpa menoleh sedikit pun, Sesepuh Sabta menerbangkan tentara elit pasukan serigala itu hanya dengan 2 pukulan, membuat mereka terlempar ke udara dan memuntahkan darah tanpa henti wush. Saat Sesepuh Sabta sedang menghadapi tentara elit pasukan serigala, Teguh tiba-tiba melancarkan serangan. Tangan kirinya membentuk cakar, sementara itu tangan kanannya mengepalkan tinju. Serangannya cepat seperti kilat, membawa angin dingin yang tajam. Dan menusuk, teknik tipuan. Sesepuh Sabta mendengus, lalu berbalik dan melancarkan pukulan dengan kedua tangannya. Bahkan, sebelum pukulan itu mendekat, terpaan anginnya sudah terasa begitu kuat sampai-sampai membuat orang kesulitan membuka matanya. Dinding di belakang Teguh seketika retak dan runtuh berkeping-keping, menunjukkan betapa kuatnya energi yang ada pada pukulan itu. Teguh merasa terkejut, tetapi segera mengumpulkan energi di dalam tubuhnya untuk melawan. Dor! Pada momen berikutnya, 4 tangan saling bertumbukan. Teguh merasa seolah-olah ada sebuah gunung yang menindihnya, kemudian tubuhnya terhempas seperti layangan putus, menabrak dinding di belakangnya dengan keras dan terjatuh ke tanah, hufet. Meskipun merasa organ dalamnya bergeser, tetapi Teguh berusaha berdiri dengan susah payah sembari memuntahkan darah dari mulutnya. Sesepuh Sabta terlalu kuat. Matilah. Kemudian, Sesepuh Sabta melompat ke udara seperti elang, lalu mengambil ancang-ancang untuk menghantam kepala Teguh, bersiap membunuhnya di tempat. Hus! Hanya dalam sekejap, sebuah panah bulu perak tiba-tiba melesat dengan cepat. Plak! Tepat mengenai Sesepuh Sabta di udara. Kekuatan yang besar itu mampu menggeser tubuh Sesepuh Sabta dan mengalihkan pukulannya. Teguh segera melompat mundur untuk menjaga jarak, shoot. Sementara itu, sosok bayangan mendekat dengan kecepatan tinggi, lalu berdiri di antara Teguh dan Sesepuh Sabta. Itu adalah Rina yang kembali lagi bersama 7 naga agung klan naga, Sesepuh Sabta. Mereka yang menghalangi kami sebelumnya. 4 ahli agung yang langsung mengenali mereka, segera melaporkannya kepada Sesepuh Sabta. Emosi Sesepuh Sabta seketika memuncak. Dia menatap Rina yang berada di tengah dan mendengus dingin. Aku ini Sesepuh Sabta dari keluarga Yadira, aku nggak tahu kamu siapa, tapi jangan ikut campur pertarungan kami. Kamu harus menghargai keluarga Yadira. Menghargai. Ekspresi Rina di balik topeng itu tak berubah, dia berkata dengan sinis, kami di klan naga nggak butuh semua itu. Serang. Setelah mengucapkan itu, dia mengayunkan tangannya. 4 orang dari 7 naga agung mengawasi 4 ahli agung, sementara sisanya mengepung Sesepuh Sabta. Kamu, Sesepuh Sabta maran besar. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, dia takkan bisa menerobos kepungan 3 naga agung. Kesempatan emas. Teguh memicingkan matanya, memberi hormat kepada Rina, lalu segera masuk ke dalam paviliun. Kebetulan, dia melihat kaisar palsu yang sedang bersembunyi di taman buatan dan mengawasi situasi pertarungan. Dia langsung bergegas pergi ke arahnya, kakakmu. Teguh, kakakmu benar-benar. Saat kaisar palsu sedang mencari sosok Teguh di medan perang, tiba-tiba ada sebuah bayangan hitam yang menutupinya. Dia terkejut setengah mati ketika mendongakkan wajahnya dan melihat Teguh datang ke arahnya dengan cepat. Mulutnya seketika menjadi keluh. Cerita bersambung.